Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, saya Muhammad Amin dari SMP Negeri 14 Bulukumba. Saya Elisa Hidayat Yasas dari SMP Negeri 17 Bulukumba. Saya Usra dari SMP 41 Bulukumba. Saya Nilawati UPT SPF SD 62 YPJ. Kami akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Usra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nila, saya kabar baik. Alhamdulillah Bu. Baik Bu Usra, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coachingnya. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu. Jadi hari ini itu saya siap untuk melakukan coaching bersama dengan Ibu ini. Oke Bu. Baik Bu Usra, sebelum Bu Usra melakukan praktek coaching hari ini bersama dengan rekannya yaitu Ibu Eni, tentu Ibu harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Ya, Bu. Di mana praktek coaching ini Ibu ada 3 tahap, yakni tahap praobservasi. Kita akan melakukan diskusi terkait kompetensi dan indikator apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Usra dalam praktek coaching sebentar. Kemudian pada tahap pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan praktek coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Eni. Ya, Bu. Siap Bu. Kemudian tahap pasca observasi yang mana Ibu Usra akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching dan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching berikutnya. Ya, Bu. Baik Bu Usra, kita mulai tahap pertama yaitu tahap praobservasi untuk melihat percakapan coaching ini apakah sudah berjalan sesuai dengan alur tinta. Kemudian nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, Bu. Dan bagaimana si coaching sebentar dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya, Bu. Kemudian tentunya percakapan yang Ibu lakukan itu disesuaikan dengan prinsip ya. Ya, Bu. Coaching diantaranya ada 3, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Bagaimana Bu Usra? Apakah sudah dipahami? Iya, Bu. Insya Allah sudah paham Bu. Baik Bu Usra, dari pra ini saya punya pertanyaan untuk Ibu ya. Iya Bu, silakan Bu. Kompetensi apa kira-kira yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, jadi pada kegiatan coaching kali ini itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, berarti ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini ya? Iya Bu. Kira-kira Bu, menurut Ibu Usra, kompetensi yang mana kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu bagaimana di sini sebentar itu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu. Oke Bu Usra, berarti kalau begitu Bu Usra, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini Bu? Ya Bu, jadi untuk indikatornya yang saya inginkan yaitu pada kegiatan coaching kali ini itu adalah bagaimana si coach ini dapat menemukan potensinya dan memecahkan masalah dari ataukah apa yang ingin dikembangkan dari si coach itu. Oke Bu. Baik Ibu Usra, sekian pra observasinya. Silahkan Ibu boleh melakukan coaching bersama dengan Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Nila. Iya Ibu Usra, sama-sama. Baik, sekian pra observasinya Bu Usra. Silahkan Ibu boleh melakukan coaching. Semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf Bu Usra mengganggu waktunya. Oh tidak Bu, kebetulan hari ini saya juga lagi libur. Jadi saya punya waktu luang untuk Ibu. Baik Bu, terima kasih.
Nah, bagaimana kabarnya Ibu ini hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur alhamdulillah Ibu. Jadi tujuan dari percakapan kita ini itu kira-kira untuk apa ya Bu ini? Begini Bu, saya butuh bantuan dari Nusra agar saya menemukan ide dari permasalahan saya, Bu. Agar saya dapat membuat konten yang menarik untuk diri saya. Oh begitu ya Bu. Jadi baik Ibu. Jadi semoga saya dapat membantu Ibu menemukan ide tersebut. Nah sekarang apa hasil yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Hasil yang ingin saya dapatkan, Bu, saya ingin agar nantinya saya dapat membuat konten yang menarik untuk diri saya, Bu. Oh, jadi Ibu ingin percakapan kita kali ini itu hasilnya adalah Ibu ingin membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya Ibu. Iya Bu, seperti itu harapan saya. Baik Bu, kalau dari level 1 sampai 10 berdasarkan konten pembelajaran yang pernah Ibu buat sebelumnya, ini dikaitkan dengan ketertarikan murid terhadap konten tersebut, kira-kira berada pada level berapa ya Bu? Misalnya begini Bu, ya. Level 1 konten pembelajaran yang Ibu buat hanya sebagian kecil menarik perhatian murid. Dan level 10 itu semua murid tertarik dengan konten pembelajaran yang Ibu buat. Jadi begitu maksud saya Bu. Kalau berdasarkan dari konten pembelajaran yang saya buat, Bu, itu berada di level 6 kali ya. Karena konten yang saya buat itu hanya sebagian murid saya yang paham. Oh begitu ya Bu. Kalau menurut Ibu dari level tersebut, apakah Bu Eni punya kekuatan diri untuk merubah menjadi lebih baik Bu? Mungkin ada ya Bu kekuatan yang saya miliki, tapi saya belum tahu kekuatan saya itu seperti apa yang bisa membuat murid saya tertarik dengan konten yang saya buat. Oh iya Bu, jadi ini Ibu harus yakin dulu dengan kekuatan yang Ibu miliki. Nah begitu ya Bu? Iya Bu. Nah baik Bu, nah kira-kira ini saya ulang kembali, apa yang menjadi kekuatannya Ibu ini? Kalau dari kekuatan yang saya miliki mungkin dari saya harus percaya diri kali ya Bu ya, dalam membuat konten pembelajaran. Dan mungkin nantinya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Seperti itu barangkali. Luar biasa sekali Bu ini ya, dengan kekuatan yang Ibu miliki ini. Jadi memang Ibu memiliki kepercayaan diri dalam membuat konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan juga memiliki rekan guru di sekolahnya Bu yang begitu ya. Betul sekali. Nah, sekarang apa rencana Ibu untuk kedepannya? Rencana saya ke depannya adalah saya akan melakukan pemetaan di awal kegiatan pembelajaran saya, dan saya mengetahui kebutuhan belajar dari saya. Ya, nanti pada saat pembuatan konten pembelajaran saya dapat mengetahui murid saya memiliki minat seperti ini, misalnya seperti ini. Oh iya Bu, jadi betul sekali Bu ya. Dengan melakukan pemetaan di awal pembelajaran dan juga berkolaborasi dengan rekan guru Ibu yang memiliki kemampuan di bidang teknologi itu akan memudahkan Ibu dalam membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya Ibu. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi sekarang tentunya untuk kedepannya Ibu ini punya komitmen ya. Nah, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan atau menjalankan daripada rencana ini Bu? Saya akan berkomitmen ke depannya dalam membuat rencana aksi saya Bu, dengan seperti yang saya katakan tadi, yaitu membuat konten pembelajaran yang menarik untuk murid saya. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang memiliki kemampuan IT mengenai konten pembelajaran. Misalnya penggunaan aplikasi Canva.
Oh ya, jadi saya rasa Bu itu ide yang cukup bagus sekali Bu. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu. Amin Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Bu sudah membantu saya untuk menemukan ide yang selama ini yang saya resahkan, sehingga saya dapat nantinya akan membuat konten pembelajaran yang menarik. Seperti Oh iya Bu, jadi sama-sama Bu Eni. Jadi jangan lupa Bu Eni tetap semangat ya. ya Bu, terima kasih. Baik Bu Eni, jadi kita tutup percakapan kita kali ini Bu ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin diperbincangkan. Ya Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Apa kira-kira yang membuat Ibu menilai seperti itu? Ya Bu, jadi menurut saya itu percakapan yang saya lakukan tadi itu bersama dengan Ibu Eni itu sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan tadi. Oke Bu Usra, berarti apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat observasi yang terkait ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Ya Bu, jadi dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur kita ya Bu, di mana tadi saya juga sudah menanyakan tujuan coaching ini kepada Ibu Eni. Kemudian saya juga mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Eni, sehingga alur tersebut tadi itu dapat menggali pemahaman dari Ibu Eni sebagai coach dalam menceritakan ide-ide yang ingin dikembangkan oleh Ibu Eni dalam membuat konten pembelajaran yang menarik untuk muridnya Bu. Oke Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu Usra? Oh iya Bu, boleh sekali Bu, silakan Bu. Oke Bu Usra, baik. Setelah saya mengobservasi percakapan Ibu Usra dengan Ibu Eni, tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tinta. Kemudian jadi tadi itu Ibu sudah berusaha menggali informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan tadi terhadap Ibu Eni, sehingga Koci dapat menemukan potensinya berupa ide dalam membuat konten pembelajaran yang menarik dan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana menurut Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, jadi tentunya Bu, saya merasa sangat senang sekali. Terima kasih banyak Bu Nila atas apresiasinya, sebab Bu Nila itu di sini saya sudah sesuai dengan yang Ibu Nila harapkan ya. Kemudian, namun di sini saya juga ada kompetensi lain Bu yang sebetulnya yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan ini Bu. Oke Bu Usra, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Usra kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan? Oh iya Bu, jadi di sini itu saya ingin memperdalam lagi mengenai mendengarkan secara aktif Bu. Oke Bu Usra, mendengarkan aktif ya Bu? Iya Bu. Dari diskusi kita ini Ibu, apa yang sudah Ibu bayangkan, apa kira-kira yang sudah terbayang dalam benaknya Ibu? Ya Bu, jadi tentunya yang sudah terbayang ini dalam benak saya Bu, ini untuk kedepannya saya akan lebih banyak berlatih kembali untuk memperdalam daripada kompetensi saya ini Bu. Oh begitu ya Bu. Tentunya dalam pengembangan kompetensi ini perlu ada bantuan. Kira-kira menurut Ibu siapa yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oh iya Bu, jadi untuk mengembangkan daripada kompetensi saya ini Bu, tentu saja saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait dalam mendukung pengembangan ide saya ini Bu. Oke Bu Usra. Kira-kira Bu Usra waktunya kapan ya? Sekira Bu dalam waktu dekat ini itu ya mungkin minggu depan Bu. Oh begitu. Nah dari kegiatan super visi kita kali ini Bu, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, pengamatan Ibu dan juga percakapan yang Ibu lakukan dengan Ibu Eni. Nah,
yaitu sudah sesuai dengan alur Tirta dan ingin mengembangkan potensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu kesimpulannya ya, Iya, Bu Usra. Iya, Nah, Bu. semoga nanti kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu Usra, demikian observasi kita kali ini. Semoga nanti bisa kita ketemu ke depannya, dan semoga apa yang didapatkan pada hari ini itu bisa bermanfaat. Nah, Iya, Bu. kita tutup ya, Bu Usra, kegiatan hari kita hari ini. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Ibu Nila. Semangat ya Bu Iya, Usra. Bu. Semangat Ibu ini ya. Bagaimana kabarnya Bu Nila hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, ya saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan teman Ibu ya. Betul sekali Bu. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, yaitu Pak Amin. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh baiklah Ibu. Jadi di sini itu saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Bagaimana Bu? Dengan senang hati Bu Usra, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan pada saat saya coaching. Ya Bu, jadi sebelum Ibu melakukan itu, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Ibu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai daripada proses coachingnya Ibu ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti itu yang akan saya nilai itu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Nah di sini misalkan apakah Ibu itu sudah menerapkan daripada kegiatan coaching dengan alur Tirta, apakah sudah diterapkan atau belum? Jadi saya ingatkan kembali ya Bu ya, yang mana di sini alur Tirta itu meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oh iya Bu, jadi seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu Nila sebelum melakukan coaching. Nah kira-kira apakah Ibu Nila ini bersedia? Oh iya Bu, siap. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada saat melakukan coaching, yaitu saya ingin memberikan suatu kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan coach kepada Bagus sekali ya Bu ya. Jadi nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Ya Bu, saya juga berterima kasih agar semoga kemampuan berkomunikasi saya ini bisa meningkat Bu. Oke baik Bu. Nah kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berpobot. Oh begitu ya Bu. Jadi nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi itu ya Bu. Iya Bu. Oke. Nah untuk indikator capaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yaitu Bu, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang dimiliki pada si coach itu. Oh baik Bu. Jadi nanti setelah ini itu Ibu silakan ya melakukan coachingnya, dan jangan lupa Ibu untuk tetap semangat dan semoga berhasil ya Bu. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, kabar baik Pak. Kalau dengan Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga cukup baik. Ini Bu, saya butuh bantuan Ibu dalam mengembangkan diri saya. Apakah Ibu punya Oh baik Pak, saya punya waktu buat Bapak. Terus kalau boleh tahu Pak, tujuan dan percakapan kita kali ini itu untuk apa ya Pak? begini Bu? Jadi tujuannya itu agar saya dapat mengantisipasi perbedaan data murid antara Dapodik dan di pusat atau di server pusat. Baik Pak, jadi Bapak ingin agar pertemuan kita kali ini Bapak dapat menemukan cara dalam mengantisipasi perbedaan antara data murid Bapak dan dicapil ya, dan ada yang di pusat, bukan begitu Pak? Iya, betul sekali. Jadi seperti itu sih sebenarnya harapan saya. Baik Pak, kalau menurut Pak Amin, cara yang tepat dalam mengantisipasi data murid Bapak itu seperti apa ya? Kalau menurut saya Bu, cara yang dapat saya lakukan untuk mencocokkan data itu yakni dengan mengumpulkan akte kelahiran anak, kemudian akte itu yang akan saya bawa ke dinas catatan sipil untuk melakukan validasi di sana agar data yang ada di server pusat itu bisa sama dengan data yang ada di dapur saya. Oke Pak, oh begitu ya. Bapak akan meminta data murid baik akte maupun kartu keterangannya. Kemudian Bapak membawa ke kantor capil untuk melakukan validasi. Begitu Pak ya? Iya betul sekali. Oke Pak, baik. Kalau dari skala 1 sampai 10 Pak, berdasarkan data murid yang ada di sekolah Bapak, ya, Bapak yang memiliki data yang sudah sesuai itu berada pada skala berapa kira-kira? Kalau skalanya sekitar skala 7 kira-kira. Baik Pak, kira-kira harapan Bapak maunya ada di skala berapa? Kalau bisa sih bisa berada pada skala 9 seperti itu. Agar semua data yang ada pada saya dengan data yang ada di pusat bisa pak. Oh iya Pak, apa yang menjadi kekuatan Bapak untuk mencapai skala 9 yang seperti Bapak? Saya akan terus melakukan verifikasi terkait data siswa. Oke Pak, luar biasa Pak. Dengan kekuatan yang Bapak miliki, Bapak dapat melakukan verifikasi agar Bapak dapat mencapai skala 9. Begitu ya Pak? Iya betul sekali. Oke Pak. Nah sekarang Pak, apa kira-kira rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya itu adalah saya akan melakukan verifikasi data murid secara berkala dan meminta akte atau salinan akte kelahiran maupun kartu keluarga murid saya. Kemudian saya akan mencocokkan data murid itu jika ada perubahan dengan dapodik atau data yang saya pakai. Baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak lakukan itu melakukan verifikasi ya, melakukan verifikasi data murid, kemudian mencocokkan data tersebut dengan mendatangi kantor capil ya Pak? Iya betul sekali. Oke Pak. Baik Pak, lalu kira-kira komitmen apa yang akan Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Yang pertama, komitmen saya itu saya terus melakukan verifikasi dan pembaharuan data sesuai dengan salinan fotokopi akte kelahiran dan juga KK dari siswa. Oke Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi. Insyaallah Bu, terima kasih banyak Bu, sangat dibantu sekali mengembangkan diri saya sehingga saya menjadi tahu langkah yang harus saya ambil untuk melakukan pencocokan data yang saya miliki dengan data yang ada di server pusat. Oke Pak, sama-sama. Tetap semangat ya Pak. Ya Bu, terima kasih.
Baik Pak Amin, kita tutup percakapan kita hari ini ya. Ya Bu. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bu, proses coachingnya sudah selesai ya Bu? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Nah, bagaimana tadi Bu prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching tadi bersama dengan Pak Amin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah lega karena saya senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oh begitu ya Bu. Terus apa masih ada lagi Bu? Begini Bu, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan pintar Bu, dan senang bisa menerapkannya. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi saya juga tadi sudah mengamati dan sudah melihat apa yang Ibu lakukan bersama dengan Pak Amin pada proses coaching. Jadi yang saya amati di sini itu Ibu itu sudah melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan TETA, ya. Yang mana di sini saya melihatnya itu sudah bagus dan sudah lengkap Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab ya Bu. Semuanya sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan penontonnya. Itu akan membantu saya untuk memulai ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oh ya Bu, tapi Bu kalau boleh tahu kira-kira untuk kedepannya kompetensi coaching mana lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Bu, saya ingin mengembangkan pada kompetensi dengan mengajukan pertanyaan kepada si coaching, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu itu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi daripada permasalahan. Oh, ya Bu, pertanyaan berbobot ya Bu, ya. Jadi secara umum Bu itu pelaksanaan daripada proses coaching yang Ibu lakukan hari ini itu semuanya sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan proses coaching. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya hari ini Bu. Oh ya, sama-sama Bu Nela, dan jangan lupa tetap semangat ya Bu. Iya Bu, dengan acara yang sama Bu, terima kasih banyak juga. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam ya Bu. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bapak mau melakukan coaching ya? Betul. Untuk sekali dari rencana hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Karena tadi dia menelpon saya, katanya mau curhat mengenai mengenai hal-hal yang dihadapinya. Baik Pak, saya di sini akan melakukan observasi nih mengenai proses coaching yang Bapak akan lakukan sebentar. Nah, di observasi ini ada namanya pra-observasi, yang mana pra-observasi sebentar saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak terkait kegiatan yang Bapak lakukan, termasuk rubrik penilaian pada saat Bapak melakukan coaching. Jadi dengan saran Ibu, karena itu juga akan membantu saya dalam proses coaching dan bisa mengembangkan kemampuan saya. Jadi saat ini kita akan melakukan observasi ya Pak. Baik Bu. Baik. Di mana tadi saya sudah mengatakan akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertanyaan saya sebelum Bapak mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan dalam proses coaching. Jadi nantinya saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching
dengan alur theta atau belum. Yang mana alur theta itu meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, ada pertanyaan yang mungkin sebentar akan saya sampaikan kepada Bapak dalam tahap pra ini. Kira-kira nih Pak, Ya. kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Jadi yang saya ingin kembangkan nanti Bu, itu semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, ya, terus mendengarkan aktif, kemudian juga kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mungkin berbobot seperti itu. Baik Pak, jadi di sini Bapak akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif ya Pak. Oke. Nah, kalau di antara kompetensi tadi Pak, yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Tentu di sini karena tujuannya adalah menggali informasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi Bapak mengatakan ingin mengembangkan secara spesifik mengenai mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, kalau begitu apa sih yang menjadi indikatornya Pak? Jadi indikator ketercapaian itu yakni mengembangkan yang dia inginkan itu bisa sekali dalam Betul sekali ya Pak. Baik Pak, jadi sebentar pada tahap observasi saya akan membantu Bapak mengamati. Kemudian sebentar setelah Bapak melakukan coaching dengan rekannya, ada tahap pasca observasi yang mana nantinya Bapak akan merefleksikan kegiatan coachingnya. Baik. Kalau begitu, Bapak bisa mulai ya proses coachingnya dengan temannya. Baik, terima kasih Bu atas masukan. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya siang ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak, saya juga kabar baik. Mohon maaf ini Pak Amin, saya sudah mengganggu waktunya Pak Amin. Tidak apa Bu, kebetulan sekarang lagi memang tidak ada kerjaan, lagi free gitu. Jadi saya punya banyak waktu untuk itu. Tapi kalau boleh tahu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Oh iya Pak Amin, jadi sebetulnya itu begini Pak. Jadi saya ini kebetulan butuh ide nih Pak terkait permasalahan sampah yang ada di sekolah saya. Jadi saya ingin bagaimana supaya sampah ini itu Pak bisa dikelola sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Begitu Pak. Oh, iya. Jadi Ibu butuh ide begitu Iya Pak. untuk mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Bukan begitu Bu Ustaz? Iya Pak, betul sekali Pak. Baik Bu, kira-kira saat ini Ibu langkah yang paling tepat dalam mengolah sampah itu seperti apa? Iya Pak, jadi sejauh ini Pak yang sudah saya lakukan itu, yang selama ini yang saya lakukan itu hanya sebatas mengolah sampah itu Pak menjadi pupuk kompos. Jadi ini yang saya terapkan juga ke anak-anak Pak. Jadi Ibu saat ini mengolah sampah yang ada di sekolah Ibu itu menjadi pupuk kompos. Iya Pak. Lalu menurut Ibu sudah sendiri, kalau kita berbicara soal skala 1 sampai 10 nih Bu Ustaz, bagaimana pengolahan sampah di sekolah Ibu? Misalnya kalau 1 sama sekali tidak pernah dikelola, kalau 10 pengolahan sampah di sekolah Ibu sudah dikelola dengan baik dan dimanfaatkan. Menurut Ibu ini Ibu sendiri sudah pernah ada Iya Pak. Jadi dari saran Pak Amin sampaikan itu kira-kira selama ini pengolahan sampah di sekolah saya itu Pak sudah ada di angka 7 Pak. di angka 7. Tapi mungkin dari dalam hati Ibu Usra menginginkan lebih dari itu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Kalau boleh tahu Ibu menginginkannya dari skala apa sebenarnya?
Nah, kalau saya sih Pak, maunya itu saya ada di atas 10 Pak. Supaya sampah-sampah yang ada di sekolah saya ini itu betul-betul bisa dikelola dengan baik, dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga sekolah saya itu Pak bisa betul-betul bebas sampah Pak. Itu sebetulnya Pak. Betul menginginkan bahwa di sekolahnya tidak ada sampah. Iya Pak, betul Lalu sekali Pak. menurut Ibu apa yang menjadi kompetensinya atau kompetensi apa yang Ibu miliki agar Ibu bisa sesuai dengan harapan atau bisa mencapai skala 10 seperti itu? Ya Pak, jadi sebetulnya itu saya itu orangnya yang kreatif Pak. Kemudian saya juga itu bisa bekerja sama dengan orang lain, apalagi dengan misalkan itu di sekolah, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan sejawat yang lainnya Pak. Jadi Ibu memiliki kompetensi orang yang kreatif, bisa bekerja sama dengan baik. Lalu kalau begitu Bu, sekarang apa rencana selanjutnya? Ya Pak, jadi ini rencana saya ke depannya Pak, ini terkait untuk pengolahan sampah, saya ingin itu memasukkannya dalam kegiatan pembelajaran P5 Pak. Oh, jadi Ibu rencananya mau memasukkan ke dalam pembelajaran P5 seperti itu. Nah, Pak. itu sebenarnya ide yang luar biasa sekali. Saya kira ini akan efektif kalau pengolahan sampah dijadikan sebagai P5. Kan seperti itu Bu, ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Baik Bu. Terus bagaimana kemudian Ibu melakukan rencana aksi? Ya Pak, jadi saya akan komitmen Pak untuk melakukan daripada kegiatan P5 ini dengan melibatkan semua warga yang ada di sekolah saya Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi mau di semua warga dilibatkan, Iya, Pak. mulai dari siswa, Mulai dari guru, dan siswa Pak, sebagainya. ya Pak, mulai dari siswa yang menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, sampai ke pada siswa Pak. Betul sekali Bu Busra. Lalu kira-kira kapan bisa dimulai? Atau Ibu Busra bisa memulai? Tentu saja Pak, dalam waktu dekat ini Pak, apalagi ini kan menjelang tahun ajaran baru ya Pak. Jadi ini bisa saya laksanakan di tahun ajaran ini Pak. Yang mana ini kan kayaknya minggu depan ya Pak, kita sudah mulai sekolah, jadi itu bisa saya terapkan di sini Pak. Baiklah Bu Busra, semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Oh iya Pak, terima kasih banyak sekali ini Pak Amin. Ya, Sama-sama Pak. Bu. Barusan Bapak sudah melakukan catatan kunci dan Pak. Jadi sebelum kita penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan tadi catatan kunci dan Jadi perasaan saya dulu sedikit agak lega setelah melakukan coaching dengan Bu Busra. boleh saya sampaikan pengamatan saya Pak? Iya Bu, silakan. Jadi tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Usra dengan menggunakan alur pulsa, dan Bapak sudah mengikuti alur pulsa itu menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian juga Bapak sudah menggali potensi dari Ibu Usra. Kemudian juga Bapak sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah sekarang gini Pak, kira-kira apa kompetensi yang Bapak lakukan dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya itu Jadi kalau proses coaching tadi itu yang sudah tadi itu yang mana, kemudian
Menurut saya tadi dari segi baiknya dulu, dari segi komunikasi sudah bagus. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Busra, dan Busra melaluinya atau memberikan jawaban yang memang itu yang diharapkan. Tapi di sini ada sedikit kekurangan, mungkin karena masih ada hal berkomunikasi itu masih belum lancar. Di Bapak ini komunikasinya nanti kalau percakapan komunikasinya bisa lancar, kemudian Bapak juga ini membangun seperti ya Pak. Baik, kalau misalnya Bapak ingin menanyakan tadi kompetensinya, kira-kira butuh bantuan dari siapa nih Pak? Tentu dari yang pertama itu saya harus mencari dari yang terdekat dulu, dari teman dekat. Kenapa? Karena di sini kalau teman dekat itu mudah berkomunikasi seperti itu. Jadi mungkin saya akan mulai dari sini. Kira-kira kapan Pak? Secepatnya saya akan mulai. Mungkin pekan ini juga. Jadi ini adalah tahap terakhir kita di pasca observasi. Saya sudah berikan hasil pengamatan saya dari kesimpulan pada percakapan coaching kita tadi adalah Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Usra dengan menggunakan kita, kemudian sudah melakukan sesuai basic coaching. Tadi saya sebutkan bahwa pencitraan, kemudian proses yang kreatif dan sisi coaching sosial. Ya, Pak, saya kira kegiatan hari ini tidak cukup. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Busra. Iya Pak Amin. Selamat siang, apa kabar hari ini? Siang Pak, alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian saya dengar Ibu akan melakukan praktek coaching dengan rekan Ibu ya? Iya Pak, saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Ibu akan lakukan. Tak apa ya? Bapak dengan senang hati. Sebelum mulai coaching, kita akan berdiskusikan terlebih dahulu mengenai objek penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching dengan alur tirta ataukah belum? Yang mana alur tirta itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, Bu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu kepada Ibu sebelum melakukan coaching Ibu. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Pak, saya siap. Begini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Seperti itu ya, bagus sekali Bu. Jadi nanti ini saya akan bantu untuk mengamati proses coachingnya itu. Kemudian bagian kompetensi mana yang kalau bisa Ibu sedikit memberikan gambaran secara spesifik apa sih yang akan dikembangkan? Yang ini saya kembangkan pada kegiatan coaching sebentar Pak dengan metode yaitu melakukan pertanyaan. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati
indikator keterjadian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Indikator keterjadian itu Kak, ketika saya mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ibu Mila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari? Alhamdulillah sehat. Boleh dulu. Kemarin Ibu menghubungi saya ya. Ada yang mau dibicarakan Bu? Betul Bu. Begini Bu, sebentar lagi kan kita akan kembali ke kegiatan rutin. Terus apa hasil yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini? Jadi begini Bu, sehubungan dengan penerapan kurikulum kita di sekolah saya, maka melalui percakapan ini saya sangat berharap bisa memberikan ide dalam menerapkan kurikulum. Oh, jadi Ibu ingin menerapkan kurikulum TK di sekolahnya. Iya betul Bu. Kalau boleh tahu sejauh mana pemahaman Ibu? Kalau yang lebih Baik Bu, berdasarkan pemahaman Ibu Mila, kira-kira pemahaman Ibu Mila terkait kurikulum TK berada di skala mana? Misalnya skala 1 sampai 10. Kalau 1 Bu Mila berarti belum memahami terkait kurikulum TK. Nah, kalau skala 10 Ibu Mila sangat paham terkait kurikulum TK. ya Bu, kalau menurut saya Bu, itu masih ada di skala 6 atau 7 Bu. Karena masih ada beberapa poin yang terkait dengan kurikulum TK yang belum saya pahami. Seperti itu. Kira-kira Ibu Mila maunya di skala berapa nih? Kalau menurut saya Bu, saya ingin berada di skala 9. Oh, di skala 9. Sekarang apa yang menjadi kekuatan Ibu Mila agar Ibu Mila bisa mencapai skala 9 tersebut? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya akan belajar dengan kegiatan yang terkait dengan kurikulum kita yang berhubungan dengan yang terkait dengan kurikulum kita dengan mempunyai kalau bisa melalui kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh KKJ seperti itu. Jadi Ibu akan mengikuti webinar ya atau kegiatan KGG untuk memperdalam pemahaman Ibu terkait kurikulum Ibu. Kira-kira apa rencana yang akan Ibu Mila lakukan untuk memperdalam pemahaman Ibu terkait kurikulum? Rencana saya Bu, saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat dan bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan kurikulum mereka. Ibu, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan temannya, kemudian memberikan dukungan dari kepala sekolah terkait penerapan kurikulum merdeka di sekolah Ibu ya. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melakukan rencana aksi ini? Insya Allah Bu, saya akan mulai melakukan rencana ini pada bulan ini. Semoga dapat terrealisasi ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu. Insya Allah. Saya ingin mendengarkan cerita tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah Ibu Mila seperti apa. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu karena sudah membantu saya pada hari ini. Ya, sama-sama. Ya, baik Bu Mila, percakapan kajian kita hari ini cukup ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Setelah melakukan coaching, bagaimana rasanya? Alhamdulillah senang Pak.
tadi prosesnya apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching, tentu saja selain senang. Jadi tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Pak, di mana saya sudah menanyakan tujuan dan visi kepada si coach atau ibu Nita. Kemudian saya sudah melakukan komunikasi, kemudian pemahaman juga dan sehingga bergerak kita menemukan potensi Tapi itu sudah berasa lega, sudah melakukan semuanya. Terus apa lagi Bu selain itu? Mungkin ada sedikit gambaran tentang keadaan coachingnya. Tadi Pak saya sudah memberikan pertanyaan berbobot nih Pak sama si coach terkait kendala yang dihadapi di sekolah ini terkait penerapan kurikulum merdeka. Iya, jadi tadi alhamdulillah saya sudah mengamati beberapa coaching dengan pendekatan kita. Saya melihat sudah sangat bagus dan lengkap. Mulai dari tujuannya ada, kemudian mengidentifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak Ibu terapkan tadi. Jadi saya rasa bisa sangat bagus untuk ini. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Pak pada percakapan coaching selanjutnya adalah bagaimana saya dapat mendengarkan. Ibu secara umum sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi tentunya dalam melakukan proses coaching ini. Kalau mungkin satu lagi yang mau dibicarakan. Kayaknya nggak ada lagi ya Pak. Kalau sudah tidak ada lagi, cukup diskusi kita hari ini.